Tanpa kasih, tidak mungkin kita ingin menangkan dunia bagi Yesus. Tuhan butuh kita. Ingat, Tuhan butuh kita. Kita harus paham ini. Kita tidak bisa berkata bahwa oh saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak. Allah menciptakan kita sangat-sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata sangat jelas bahwa kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kita dipercayakan untuk manage dunia ini. Kita diberi pengaruh. Kita diberi impartasi oleh hikmatnya, yaitu rohnya yang tinggal di dalam kita. Jadi pemahaman terus. Pemahaman pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Allah adalah Allah. Bapa, Putra, dan Roh itu satu. Itu kita harus paham. Kita harus paham. Jadi waktu kita tahu Roh Kudus, dia Allah. Allah adalah Raja. Raja di atas segala raja. Di mana ada Allah, di situ ada pengawalnya. Jadi kita harus paham tentang kerajaan, kingdom. Ini sebuah kerajaan, kingdom mindset. Kita harus paham bahwa Allah tinggal di dalam kita, tubuh. Di Korintus katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi Allah adalah Raja, dia tinggal di dalam kita. Di sekeliling kita ada malaikat-malaikat. Itu semua ada tertulis, baik Ayub pasal 1 ayat 10. Setan bisa melihat, Tuhan memagari Ayub. Hambanya Elia, dibukakan matanya, dilihat banyak kereta-kereta perang. Anak-anak Tuhan, leader Tuhan harus tahu siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Sehingga kita bisa hidup dengan sebuah keyakinan teguh, self confidence yang tinggi, sangat tinggi. Saking tingginya, Daud menulis dalam Mazmur pasal 23, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut bahaya, karena Allah menyertaiku, gada dan tongkatnya menjaga aku. Bahkan dia menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Jadi kita harus tahu, kita tidak ada lagi urusan COVID-19 lah, inilah, itu terlalu kecil buat kita. Mengapa? Allah selalu berkata, I am with you. You're not alone. Ingat, kamu tidak sendirian. Kalau kamu lapar hari ini, tanya Tuhan. Tuhan tahu, aku bersamamu. Kalau saya lapar, Tuhan akan lapar bersama saya. Waktu Paulus, nanti kita akan ke sana, Paulus bertemu Yesus. Waktu dia menganiaya jemaatnya, Yesus tidak berkata, mengapa menganiaya jemaatku? Tetapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi kalau kita lapar, itu Yesus yang lapar. Kalau kita sakit, Yesus sakit. Begitu dekatnya kita dan Allah. Pergaulan, hubungan kita dengan Allah. Itu kita harus paham. Harus paham benar. Waktu kita tahu Allah, mengenal Allah, baru kita bisa menjadi orang-orang efektif di marketplace. Saya tidak bisa merepresentasikan perusahaan saya kalau saya tidak mengenal dengan baik perusahaan saya apa. Saya tidak bisa merepresentasikan kerajaan Allah kalau saya tidak mengerti kerajaan Allah itu. Saya tidak mengerti kerajaan Allah, sistem pemerintahannya, dan siapa raja saya.
Ini harus paham. Kalau orang bertemu dengan orang yang tepat, merepresentasikan kerajaan Allah yang benar, ceritakan Yesus yang benar, tidak ada satu manusia pun menolak. Sangat-sangat jarang. Pernah ada sahabat dari Indonesia main ke Melbourne, pengen foto dengan kuda, tapi kudanya saya lihat ngeri juga, takut digigit sama kuda. Jadi saya ajarin dia, coba kamu cintailah kuda ini, sayang. Katakan di hati, sayang. Kudanya jadi baik dan difoto kita. Dari power of love. Kalau kita paham hal ini, kita berhasil. Berhasil menangkan jiwa, berhasil di dalam apa yang kita mau di bidang-bidang kita, baik kita di bisnis, di art, ministry, kita powerful sekali. Bahkan kita mimpin pujian penyembahan, ya. Kita lakukan dengan love, ya. Saya membagikan firman ini kepada saudara-saudara semua. I love you. Sama Pastor Daniel, saya sayang Pastor Daniel. Sehingga saya lakukan ini, I love you. I didn't share my knowledge, I share my heart. Saya mengasihi kamu. Saya ingin kamu lebih dari saya. Karena saya memiliki dream, goal seperti Yesus. Saya mau menangkan seluruh dunia bagi Yesus. Saya ingin pergi ke ujung bumi untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Karena saya tangkap hati Allah. Saya tangkap visi Allah. Saya jadikan visi Allah, visi saya. Mungkin sahabat-sahabat lain pikir, kok Vincent begini? Seolah-olah persisten, keras untuk jiwa. Mengapa? Karena saya bukan saya, tapi saya tangkap visi Yesus. Saya tahu keinginan Yesus. Waktu Yesus di bumi, Yesus berkata, saya dan Bapa adalah satu. Hari ini, kita yang di bumi, Roh Allah bersama kita. Apakah kita percaya saya dan Allah adalah satu? Hati Allah, hatiku satu. Mengapa? Karena kita hidup di dalam penyembahan. Kita hidup di dalam pergaulan dengan Roh Kudus. Jadi pujian penyembahan tidak hanya kita bernyanyi, tapi itu bagian dari hidup kita. Di tempat bekerja, lagi berjalan, lagi sendirian, kita ngobrol dengan Tuhan. Kita jadikan Tuhan bagian dari hidup kita. Jadi tujuan hidup saya adalah tujuan hidup Yesus. Bukan Yesus ingin seperti saya, tapi saya ingin seperti Yesus. Kita punya sebuah keyakinan yang teguh. Dia Allah, Dia baik, Dia mencintai manusia. Kita mulai mencintai pekerjaan kita. Kita mulai mencintai keluarga kita. Kita mulai mencintai sahabat kita. Kita mulai mencintai masa depan kita. Dan jangan lupa, kalau Yesus mencintai saudara, saudara harus mencintai diri saudara. Ini sebuah kunci keberhasilan dalam menjangkau jiwa. Untuk kita mencintai sesama, harus mencintai diri kita. Coba kita katakan, saya sayang diri saya. Tidak usah di on tapi di mute, katakan saya sayang diri saya. Dan Allah menyukai diri kita. Katakan, saya suka dengan diri saya. Bebas katakan, saya suka dengan diri saya. Nah ini semua penting untuk kita menyukai diri kita. Kita sayang diri kita seperti Allah sayang kita. Seperti kita menyukai diri kita. Dari situ kita dapat melihat sesama kita. Kita mulai mengasihi mereka. Kita mulai menyayangi mereka. Dan hidup kita akan luar biasa. Luar biasa. Kita impact manusia itu luar biasa. Mengapa? Kita menjadi orang-orang yang original. Kita asli. Jadi kalau kita berjumpa, kita senyum itu real.
real, ini senyumanku. Kita mengasihi seseorang tuh dengan real. Dan ini powerful. Waktu Yesus bilang kita menjadi garam, kita benar-benar jadi garam. Kita punya dominan, kita punya influence. Influence kita tuh besar, sangat besar. Jadi kita harus mulai bangun self-confidence, yakin akan diri kita. Kalau yang laki-laki, katakan saya luar biasa. Wanita juga katakan saya luar biasa. Katakan saya ganteng. Yang wanita katakan saya cantik. Karena kita adalah ganteng, kita adalah cantik. Mengapa? Kita ini image-nya Allah. Tidak hanya karakter, tapi rupa Allah ada pada kita. Sehingga orang bisa melihat Allah lewat kita. Hidup kita, karakter kita, itu orang dapat melihat Allah. Jadi kita tangkap. Jadi waktu kita tahu ini, how easy win soul. Mudah menangkan jiwa.